Hai, halo sobat pembelajar, jumpa kembali dengan saya Yusuf Ratus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pertama PPKN tentang nilai dan sikap di dalam Pancasila, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia mengenai kesimpulan dan cara penarikan kesimpulan dan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kemudian SBDP, Seni Budaya dan Prakarya tentang patung. Langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar negara kita tercinta, negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila yang pertama, kita semua tahu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya bangsa Indonesia menganut Tuhan yang satu dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antar sesama manusia, antar bangsa maupun makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan yang lain, kerukunan antar umat beragama, sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, hormat menghormati dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sebelum dilanjutkan, jika tadi masih ada yang belum mencatat, boleh di pause videonya, kemudian dicatat terlebih dahulu. Sudah siap? Baik, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaannya yang pertama adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Sikap kita yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat, saling mencintai antar sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena, suka memberi bantuan kepada orang lain. Baik, silakan untuk di setiap materinya boleh sambil dicatat. Jika memang memerlukan waktu boleh di pause dulu videonya. Terima kasih. Nilai dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta pada tanah air, memajukan pergaulan berbineka tunggal ika. Sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas, bekerja sama merawat dan menjaga tanaman di sekolah, menggunakan barang dalam negeri. Kita fokus pada materi kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan bersama-sama yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan bersama dengan lebih mudah. Apa sih keuntungan kita melaksanakan kerjasama? Yaitu bisa meringankan pekerjaan, menumbuhkan persaudaraan, dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Sudah masuk ke bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Kesimpulan itu adalah hal pokok
yang akan kita dapatkan setelah kita membaca atau mendapatkan suatu informasi tertentu. Lalu bagaimana cara kita menyimpulkan isi bacaan? Yang pertama, kita harus membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, kita tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks. Masih ingat kalian bagaimana cara mencari ide pokok? Nah, jika belum bisa disimak di video sebelumnya. Dan yang ketiga, kita ringkas ide pokok setiap paragraf menjadi satu kalimat yang baik dan lengkap. Apakah ciri-ciri kesimpulan yang baik? Ciri-ciri kesimpulan yang baik, yang pertama, berisi pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, dimulai dari khusus ke umum. Yang ketiga, menggunakan kosakata baku dan menggunakan kalimat sendiri yang dikembangkan dari ide pokok dan kata kunci. Jadi kalau kesimpulan dari satu siswa atau satu jawaban dengan yang lainnya, boleh kata-katanya berbeda tapi intinya masih sama atau masih ada kata kunci yang ada di sana. Selanjutnya kita akan belajar materi SBDP. Bisa disimak video berikut. Selanjutnya tentang membuat patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Yuk kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Ya, bagaimana, sudah disimak? Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk membuatnya? Bisa disimak video berikutnya. Membuat adonan plastisin. Bahan-bahan: 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Kalau sudah, kalian boleh melakukan pembuatan patung menggunakan plastisin. Boleh dimulai dari kalian membuat bahan plastisin dengan adonan kalian sendiri, atau kalian membuat plastisin yang sudah jadi. Silakan, tugas ini boleh disimpan terlebih dahulu untuk nanti dinilai setelahnya. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.